Shalom. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Tuhan selalu baik sepanjang waktu dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang Tuhan jadikan, dan karena itu kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, dan kita akan bersuka cita di dalamnya. Ada satu lagu yang mencerminkan kata-kata dari ayat ini bahwa Ia selalu ada bersama kita. Lagu ini judulnya dalam bahasa Inggris This Wonderful Day, hari yang sangat indah. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has
has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day He has made. Kita nggak perlu khawatir akan setiap hari, setiap saat, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Today I will walk with my hands in God. Hari ini aku akan berjalan dengan tanganku dituntun oleh Tuhan. Today I will trust in Him and not be afraid. Hari ini aku akan percaya kepada Dia dan aku tidak akan takut. For He will be there. Karena Dia akan ada di sana. Dia ada di depan, di masa depan saya, juga di hari ini. Karena itu saya gak perlu takut. Every moment to share, setiap saat, setiap kejadian untuk bisa dilalui bersama-sama. On this wonderful day, pada hari yang bagus ini, hari yang luar biasa ini, He has made, yang telah Dia jadikan. Lagu ini sering dipakai di pasangan yang baru menikah ya. Kadang-kadang mereka suka nyanyikan lagu ini karena merupakan awal yang baru. Tapi kata-kata lagu ini bisa kita terapkan setiap hari. Every day I will walk with my hands in God. Dan kita gak perlu takut karena Mazmur 118 ayat 24 berkata, This is the day that the Lord has made. Ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Let us rejoice and be glad. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ada satu bagian firman Tuhan, beberapa bagian firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus. Dan kali ini kita akan lihat dari Efesus 1 dan Efesus 3, lalu di surat Filipi. Ini adalah bagian dari surat Paulus yang dia tulis kepada jemaat yang dia layani. Dalam hal ini jemaat di Efesus. Dan surat Efesus seringkali disebut sebagai circular letter ya. Artinya surat yang suka diedarkan di kalangan jemaat mula-mula. Dan kalau kita pelajari surat Efesus ini, banyak hal yang Tuhan singkapkan lewat Paulus. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu bagian dari surat Paulus, khususnya Efesus 1 ya, dan Efesus 3 nanti. Bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat yang dia layani. Dan kita akan lihat dari ayat 17 sampai ayat 21. Sebenarnya dari ayat 15 ya, itu awalnya, ya, pengantarnya di situ. Kalau saya bacakan Efesus 1 ayat 15 ya, dikatakan bahwa Paulus ini berdoa ya untuk orang yang dia layani ya di Efesus, jemaat Efesus ini, dan dikatakan bahwa karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa isi doanya? Nah, itu ayat 17 sampai dengan ayat 21. Ya, saya bacakan dan perhatikan, simak baik-baik ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita bisa tiru doa Paulus ini untuk mendoakan orang-orang yang kita layani, mendoakan orang tua kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan adik atau kakak kita, atau mungkin jemaat yang kita layani, atau para pekerja yang ada di bawah penggembalaan kita. Tapi pertama-tama kita perlu belajar berdoa, mendoakan doa ini untuk kita masing-masing secara pribadi. Jadi kalau kita pakai ayat ini untuk mendoakan kepada kita dari ayat-ayat ini, maka kita bisa merubah kata-katanya, menggantikan apa yang Paulus doakan ini kepada jemaat di Efesus. Kita doakan ini buat diri kita sendiri, ya. Saya beri contoh, nanti selanjutnya doakan ini sesering mungkin. Kita tidak hanya berdoa untuk kebutuhan kita, makanan, minuman, kita mau ujian, ada masalah, ada penyakit menyerang, kita berdoa minta disembuhkan, kita berdoa untuk peluang pekerjaan atau usaha, kita berdoa untuk ujian di kuliah di kampus kita berdoa untuk promosi dan sebagainya. Itu baik, itu tidak salah, tapi ada doa yang jauh lebih penting, yaitu doa untuk pertumbuhan rohani, dan itu dicontohkan oleh Paulus di Efesus pasal 1 ini. Dan saya beri contoh bagaimana mendoakannya, ya, mulai dari ayat 17. Bapa, aku berdoa, aku meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus, yaitu Engkau Bapa yang mulia, supaya Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan aku berdoa supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, mata pengertianku terang, the eyes of my understanding, mata dari pengertianku itu boleh terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan karena aku termasuk orang kudus, dikuduskan di dalam Tuhan Yesus, karena itu betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau sediakan bagiku, yang termasuk orang yang dikuduskan. Dan aku berdoa supaya aku bisa memahami, bisa mengerti betapa hebat kuasa-Mu bagi aku yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita bisa berdoa untuk hal ini juga bersama-sama. Mungkin suami istri dengan anak-anak, satu keluarga, dan kita bisa berdoa. Atau mungkin kita berdoa sendirian mewakili keluarga kita. Jadi kita bisa berdoa, Bapa, aku meminta kepada Engkau, aku meminta supaya Engkau memberikan kepada kami
roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu dari Efesus pasal 3, pasal 1 ya. Nah, kita akan teruskan lagi di Efesus pasal 3, tapi kita nyanyikan lagi lagu ini ya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day He has made. Tuhan selalu ada di depan kita, Dia ada bersama kita, jadi kita gak perlu takut. Setiap saat kita bisa share, kita bisa lalui bersama-sama dengan Dia, khususnya pada hari yang luar biasa ini. Kita teruskan dengan Efesus 3 dari ayat 16 sampai dengan 20. Ini juga doa Rasul Paulus. Ya, perhatikan bagaimana dia berdoa untuk jemaat yang dia layani. Efesus 3 mulai ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan kita bisa pakai doa ini untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan untuk orang tua kita, anak-anak kita, adik atau kakak kita, atau jemaat yang kita layani, atau para pekerja pelayanan yang ada di bawah penggembalaan kita. Tapi pertama-tama kita perlu juga berdoa untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita gunakan ayat ini untuk berdoa, kita bisa merubahnya seperti ini. Bapa, aku berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan aku oleh roh-Mu di dalam hatiku,
sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan supaya aku dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya aku dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Engkaulah Bapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang aku doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidupku. Kita juga bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, dengan istri atau suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Atau kita bisa berdoa juga bukan hanya buat diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita layani. Sama seperti Paulus, tapi tidak hanya kita berdoa untuk mereka yang kita layani atau untuk keluarga kita, tapi di dalamnya kita berdoa juga untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa berdoa seperti ini. Efesus 3, doa untuk pertumbuhan rohani. Bapa yang mulia, aku berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah, bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang aku doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kita juga bisa bersama-sama berdoa mengganti kata aku itu menjadi kami. Kami berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu Bapa menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami, di dalam hati jemaat yang kami layani, di dalam hati anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, dan kami semua berakar serta berdasar di dalam kasih, sehingga setiap tindakan yang kami lakukan oleh karena kasih. Dan kami berdoa Bapa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan kami dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Kami berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Engkaulah Bapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang selalu nyata terbukti dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kita bisa naikkan dengan kesungguhan hati, dan ini doa yang alkitabiah. Ini doa yang sangat penting, lebih dari sekedar doa-doa kebutuhan yang sering kita naikkan setiap hari. Ini doa untuk membuat pertumbuhan rohani kita bertambah dengan cepat, dan kita mengenal jalan-jalannya dan hidup di dalamnya. Selanjutnya kita akan lihat juga bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat yang dia layani di Filipi 1. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagi lagu ini ya. Today I will walk with my hands in God.
today. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day He has made. Doa untuk pertumbuhan rohani, Filipi 1 mulai ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini doa yang Paulus naikkan ketika dia ada di penjara, dan dia berdoa untuk jemaat di Filipi. Dan kita bisa pakai doa ini untuk mendoakan tidak hanya orang lain, tapi pertama-tama untuk diri kita sendiri. Kita bisa pakai sebagai contoh dari ayat-ayat ini. Dan inilah doaku, semoga kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga aku dapat memilih apa yang baik, supaya aku suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita bisa juga pakai untuk berdoa bersama-sama, mewakili keluarga kita atau orang-orang yang kita layani, dan termasuk di dalamnya juga ada diri kita. Dan inilah doa kami, semoga kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, supaya kami penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Praktekkan untuk mendoakan ini sesering mungkin, kalau bisa setiap hari, sampai tanpa sadar kita sudah hafal Efesus 1, Efesus 3, Filipi 1, poin-poin yang mau kita doakan untuk pertumbuhan rohani kita. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa, apalagi doa yang seperti ini. Dan kita boleh berkata senantiasa, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Ayo kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Bapa, ajari kami terus menaikkan doa untuk pertumbuhan rohani, supaya kami bertumbuh, kami mengenal jalan-jalan-Mu dan hidup di dalamnya. Bahwa kami memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus, dan bisa mengerti, memahaminya walaupun itu jauh di luar pengetahuan kami. Dan biarkan kami juga boleh dibangun berakar di dalam kasih, dan segala hal yang kami lakukan oleh karena kasih, oleh karena kasih-Mu, oleh karena agape. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.